sehat walafiat. Hari ini terjadi perubahan sistem perkuliahan ya, khususnya untuk mahasiswa untuk perkuliahan semester 4 dan 6 ya. Karena kalau minggu lalu mereka adalah PTM atau offline. Nah, jadi mulai hari ini hingga 2 minggu berikutnya, mereka akan tetap online ya. Karena melihat perkembangan mahasiswa yang banyak sakit ya, banyak yang sedang terkena COVID ya. Begitu juga ada beberapa dosen yang uh, merasa tubuhnya kurang enak. Baik ada yang sudah periksa kemudian positif maupun ada yang tidak periksa tapi merasa tubuhnya kurang enak seperti ada gejala COVID ya. Ya, mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, alhamdulillah ya. Kalau Bapak misalnya kalau ya alhamdulillah sampai saat ini kalau sakit-sakit itu cuma sakit flu ya kasih obat sudah gitu. Tidak sampai berdampak parah ya. Ya, misalnya daya tahan tubuh itu menjadi drop, menjadi turun misalnya ya. Alhamdulillah tidak ya. Dan memang beberapa kali periksa ya waktu akhir 2021 kemarin itu kan sering ke luar daerah ya, alhamdulillah tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita tidak apa-apa ya. Dan ya memang berharap kita sama-sama bisa menjaga ya, kita bisa menjaga protokol kesehatan sehingga tingkat terkonfirmasinya itu kecil. Kalau tingkat terkonfirmasi kecil kan kemudian ada peluang lagi untuk mengadakan perkuliahan offline. Kemarin waktu dilakukan survei ya, evaluasi satu kali selama 1 minggu PTM itu ya, kata-kata dosen yang berpendapat banyak itu adalah menghentikan PTM dan mengevaluasi ya. Kalau Bapak termasuk yang dalam tanda Bapak melanjutkan ya. Karena bagi Bapak mengajar melalui offline itu lebih nyaman ya, lebih nyaman. Interaksinya juga lebih enak gitu ya. Kalau kalian ini kan angkatan 2021 ya. Makanya waktu menyusun kebijakan kemarin itu ya, mahasiswa 2021 dan 2002 itu selama 1 semester ini bergantian ya. So, kemarin kan angkatan 2020 ya, semester 4 kan. Mereka kan sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah mereka sudah online ya. Kalau kalian kan baru satu baru 1 semester ya, baru setengah tahun kalian online. Walaupun kalian sebenarnya sudah 2 tahun ya, kalau digabung dengan SMA ya, waktu SMA ya. Nah, kenapa semester 6 itu di online-nya full? Karena kesempatan mereka untuk perkuliahan tatap muka itu semester ini dan semester depan ya. Semester 6 dan semester 7 habis itu mereka tidak ada lagi perkuliahan, tinggal skripsi. Nah, sedangkan mereka 2019 ini kan selama jadi mahasiswa ya, selama jadi mahasiswa mereka hanya menikmati perkuliahan offline itu adalah 1 semester setengah ya. Karena kan waktu semester 1 mereka offline, kemudian waktu semester 2 di tengah perjalanan di bulan Maret khususnya itu sesudah
perkuliahan 1,5 bulan lalu berubah menjadi online dan sampai sekarang ya. Nah, sehingga kita setidaknya supaya mereka tuh saling saling kenal secara nyata ya, secara nyata. Kalau ini kan kalian kan belum belum ada yang mengenal secara nyata kan, hanya melalui Zoom ya, hanya melalui apa, melalui grup ya. Nah, sehingga yang bisa kita lihat kan hanya fisiknya. Kita tidak bisa melihat bagaimana karakter orang ini ya, bagaimana sifatnya. Nah, tidak bisa kalau tidak ketemu langsung ya. Kalau kalian kan masih panjang ya, masih ada 6 semester lagi ya. Nah, sehingga yang semester 2 angkatan 2021 ini diminta untuk bersabar ya. Sehingga yang kemarin yang didahulukan adalah yang semester 4 atau angkatan 2020. Tetapi kalau nanti di dalam perkembangannya ya, COVID ini kemudian melandai ya, melandai, kemudian sudah bisa dilakukan PTM, maka besar kemungkinan ya kalian tidak perlu misalnya menunggu sampai di bulan April untuk bisa PTM. Bisa saja nanti fakultas membuat kebijakan, ya sudah kita turun semua saja ya, sehingga kita lebih efektif ya, karena lebih efektif ya dibanding dibanding online ini kan ya. Ini kayaknya Bapak bicara sendiri, mau misalnya menanyakan si A nanti responnya bagaimana ya, ya. Belum lagi yang misalnya yang uh, mahasiswa gaib ya, kalau mahasiswa gaib ya hadir hadir hanya namanya saja, orangnya tidak hadir ya. Nah, itu yang misalnya yang tidak on cam. Nah, itu kan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan kan. Apakah mereka sambil rebahan, apakah mereka misalnya lagi di toilet ya, atau mereka misalnya lagi di jalan. Nah, kita kan tidak tahu ya. Nah, ya, jadi Bapak usahakan yang misalnya apa bisa on cam. Setidaknya di antara kita ya, baik dosen dengan mahasiswa maupun sesama mahasiswa itu tahu ya, ya, tahu. Oh, ini jangan-jangan ketemu. Oh, ini teman saya dulu ini. Ya kan. Oh, oh ini mantan saya dulu gitu ya. Tapi kalau bisa jangan istilah mantan. Istilahnya alumni saja ya. Biar ada reuniannya. Kalau mantan kan tidak ada reuni nanti. Ya. Jadi istilah mantan itu alumni aja. Oh, itu alumni saya gitu. Biar nanti ada reuniannya. Ya. Kalau kalau sudah punya pasangan baru ya nggak apa-apa kan? Kan? Ada orang mengatakan biarkan ibu kota pindah ke Kalimantan kan? Asal hati dia tidak pindah ke mantan gitu. Ya. Nah, kayak di perkuliahan ini kita mungkin minggu lalu sudah disampaikan oleh Pak Sofi ya, dosennya di kelas B ini ada 2, mungkin berbeda waktu kita di semester 1 kemarin kan ya ada yang 4, ya. Tapi nanti ada juga dosen yang satu kelas tuh 4. Tapi kalau hukum pidana ini ya setiap kelas itu dosennya 2 ya. Kebetulan Bapak sama Pak Sofi itu memegang kelas B sama kelas H ya. Jadi kalau ditanya Pak Otomi mengajar kelas apa, hukum pidana kelas B dan H. Jangan dihilangkan hanya, jangan dihilangkan dannya, nanti bahaya ya. Ya Aji ya, Haji Nur Rahman. Ya, ya. Kalau di Pak Otomi mengajar kelas hukum pidana apa? B dan H. Jangan dihilangkan dannya. Nanti salah tafsir kan.
Ini kalau ya Ji ya, Aji ya, kalau kayak Aji siapa lagi ini si Faros. Wah, ini nih kalau dilihat wajah ini wajah kelompok kopi sianida ini ya, kelompok pria siap nikahi janda ya. Ya, jadi hukum pidana itu nanti ada dua. Bapak nanti pertemuannya sampai ke 7 memberi materi, nanti pertemuan ke-8 Bapak UTS. Yang Bapak UTS kan itu materi Bapak ini, ya. Ada ada dua kelompok besar materi yang akan Bapak sampaikan, ya. Yang pertama itu pengantar hukum pidana, itu nanti berbicara tentang pengertian hukum pidana, kemudian pengelompokan ya hukum pidana, nanti kan macam-macam ya, hukum pidana itu hukum pidana apa saja. Lalu kemudian tujuan ya, fungsi dan sifat hukum pidana. Lalu kemudian hubungan hukum pidana dengan kriminologi dan viktimologi. Ya. Karena nanti ke depan ada mahasiswa ini disajikan mata kuliah kriminologi dan viktimologi. Khusus nanti mahasiswa yang ingin mendalami hukum pidana. Ya. Lalu apa sih fungsinya kita itu diajarkan tentang kriminologi. Kriminologi itu kan hukum tentang kejahatan. Bukan berarti kita diajarkan untuk melakukan kejahatan, bukan. Tapi kita akan mengetahui kenapa orang itu melakukan kejahatan, kan gitu kan. Ya, misalnya eh, kenapa misalnya ada teman kita ini yang sering mengambil barang kita. Ya. Kenapa ada misalnya dalam dalam hal yang sepele misalnya anak ini suka berbohong ya sama orang tua, atau misalnya punya punya pacar tapi kok bohong gitu ya, punya suami selingkuh misalnya ya, punya istri selingkuh misalnya, kenapa. Nah itu kita akan bisa mengetahui kenapa mereka melakukan seperti itu kalau kita belajar kriminologi ya. Bapak ambil satu contoh misalnya, mungkin di antara kalian tuh ada yang di rumahnya itu orang tuanya itu terlalu protektif ya. Mungkin waktu SMA, kalau kuliah, kalau habis sekolah pulang, kita mau berteman tidak diizinkan, kita mau nongki misalnya tidak diizinkan, kita mau nonton misalnya bioskop tidak diizinkan ya. Maka pada saat itu kan sifat sifat remaja kita ya, yang ingin, apalagi melihat kawan-kawan kita di SW-nya, di status IG-nya misalnya, wah kafe, wah bioskop, wah buka mall, kita hanya di rumah gitu. Lalu di situ ada hasrat kita ingin ingin juga menikmati, nongki, jalan-jalan di mall, nonton, apakah itu perbuatan tidak baik? Ya, itu perbuatan baik. Ya dalam arti perbuatannya positif ya, ya perbuatan positif. Nanti apa? Ya supaya kita ini bisa saling melakukan sosialisasi ya, kan bukan, kita bisa berhidup sosial ya, kita bisa berinteraksi ya. Misal contoh gini aja, kalian kan sudah kenal ini, lalu kemudian ada saja kan teman kalian misalnya, yuk kita kita nongkrong misalnya, nah akhirnya kita kenal ya. Nah yang tidak baik itu apa, kalau substansi dari pembahasan kita itu, jadi kita ketemu ini kita apa. Nah, kalau yang kita bicarakan jelek-jelek ya, maka itu tidak positif. Tapi kalau yang kita bicarakan bagus-bagus, ya kita sedikit misalnya
membahas tentang perkuliahan, kalau ada tugas kita diskusikan. Nah, ini kan bagus ya, positif. Nah, begitu juga kalau misalnya kita jalan-jalan, kita nonton. Nah, ini kan bagian dari kehidupan bersosial. Tapi kalau kalian misalnya oleh orang tua kalian itu selalu dilarang, sedangkan hasrat kalian ingin melakukan itu tinggi, maka apa yang akan kalian lakukan? Nah, pernahkah kalian berbohong kepada orang tua kalian, ya, tidak jujur untuk melakukan hal-hal tadi, tapi dengan alasan yang positif? Ya. Misalnya karena ingin nongking, lalu bilang aja, oh ini lagi ada tugas, bah, lagi ada tugas mah, menggawinya di rumah si A, ya, di si A, rumah si A, kumpulan, diandak buku-buku, lalu difoto, lalu diandak di SW, kuitan, lalu membuka, oh ya bujur. Padahal itu rekayasa saja. Setelah itu kalian nongkrong. Nah, artinya pada saat kehendak seseorang, apalagi itu dalam konteks positif kemudian dihambat, maka orang akan mencari jalan lain. Nah, di dalam kriminologi itu ada yang disebut dengan uh, teori air mengalir. Nah, kalau air itu mengalir, kemudian kita sumbat, pertanyaannya, apakah airnya diam atau airnya mencari aliran lain? Coba coba pendapat Gina. Bagaimana Gina? Mencari aliran lain, Pak. Ya kan mencari aliran lain. Bisa ke sebelah kanannya, bisa ke sebelah kirinya. Kalau luapannya, kalau arusnya kencang bisa naik ke atas, ya. Nah, seperti juga kan, kalau keinginan kita dalam konteks menurut kita ini adalah tidak tidak nakal, ya, lalu kita hanya berpikir, ya, ya, kita berpikir lalu bohong, ya. Nah, jadi lalu kemudian Bapak misalnya sebagai orang tua, maka Bapak pernah juga anak Bapak yang seperti itu, ya. Karena pernah Bapak lakukan, oh jangan ke sini misalnya, ya. Nah, Bapak ini kan lagi apa ya? Lagi asik-asiknya ya. Kelas 3 SMP tapi dia lagi berteman. Dia sering ke kafe misalnya. Bapak sering andai misalnya. Kalau kata Bapak kalau ke kafe di sekitar Sultan Adam ya tidak apa-apa. Kalau malam, tapi kalau sampai ke Jalan Pramuka itu square itu Bapak larang. Tapi kalau siang tidak apa-apa, ya. Kalau Bapak salah juga kan sebenarnya apa dia pakai sepeda motor salah juga sebenarnya Bapak, ya. Ya. Tapi selama itu di bawah kontrol, ya, di bawah pengawasan, ya. Jadi orang tua kalau misalnya melarang itu pasti ada pertimbangannya. Itu tadi malam-malam kan takutnya begal nanti. Kalau mulai Jalan Pramuka lalu masuk ke Jalan Veteran, lalu itu kemudian Pengambangan, lalu Jalan Lingkar Dalam itu kan malam berbahaya. Di situ karena Bapak orang kriminologi jadi tahu tempat-tempat yang bisa penjahat itu melakukan pembegalan. Penjahat, ya. Tidak mungkin pembegal itu bisa melakukan di tempat jalan yang ramai, yang terang. Itu tidak mungkin. Karena untuk dia melarikan diri itu sulit. Nah, tapi kalau di tempat-tempat yang sunyi, sepi, nah ini kan lalu orang akan mencari penjahat itu ya akan mencari tempat-tempat yang mudah untuk melakukan aksinya dan dan apa membawa hasil kejahatannya tadi, ya. Nah, nah ini akan kita peroleh kalau kita misalnya memahami kriminologi. Bukan berarti kita belajar kriminologi itu belajar bagaimana cara berbuat jahat, tidak, ya, tidak. Nah, begitu juga viktimologi misalnya bagaimana korban. Kita ini hampir semua kita bisa berpotensi menjadi korban. Lalu bagaimana kita untuk antisipasi mencegah diri kita menjadi korban. Nah, ini nanti yang kita hubungkan dengan hukum pidana. Kemudian juga bicara tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat.
Kapan sih hukum pidana ini mulai berlaku? Kemudian di mana saja hukum pidana ini bisa berlaku. Nah, kemudian materi pokok yang kedua itu adalah tentang tindak pidana. Karena kalau kita bicara hukum pidana itu ya, inti dari tindak pidana itu hanya tiga. Pertama adalah tindak pidana. Yang kedua itu adalah, artinya tindak pidana itu perbuatan apa yang dilarang, ya. Ya, jadi bentuknya apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang. Lalu kita bicara pertanggungjawaban pidana. Nah, kalau ada orang melakukan perbuatan dilarang tadi itu, apakah dia ini bisa dimintai pertanggungjawaban? Apakah dia ini bisa dihukum misalnya ya, atau tidak gitu kan ya. Nah, kapan seseorang ini yang di hadapan mata kita telah melakukan tindak pidana tapi dia tidak bisa dihukum. Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban ya. Nah, misalnya apa? Misalnya Davin dipukul orang gila. Nah, maka orang gila itu dihukum. Tapi kalau Davin dipukul Faros, nah maka Faros dihukum. Asal Faros kada gila, kecuali Faros pura-pura gila, ya. Nah, nah ini jadi tidak semua orang nanti yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi, kemudian itu dia bisa dihukum, bisa diadili, misalnya. Nah itu adalah dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga dalam konteks pidana dan pemidanaan. Ya, orang melakukan ini hukumannya ini, orang melakukan ini hukumannya ini, ya, ya. Misalnya Davin melakukan pencurian, usia Davin sudah 18 lebih ya, Davin ya, atau Davin masih 16 tahun kan? 19 Pak. Berapa? 19. 16. 19 Pak. 19. Oh, ya, nah sudah 19 tahun, ya. Nah, misalnya kalau Davin beserta dengan Fikri misalnya, anggap Fikri Haikalnya umurnya 16 tahun misalnya kan, ya. Nah, sama-sama mencuri. Nah, maka untuk Davin itu hukumannya penjara. Nah, sedangkan untuk Fikri, karena usianya ini usia anak, belum 18 tahun, maka bisa saja nanti hakim menjatuhkan Fikri ini hukumannya adalah dikembalikan kepada orang tua. Itu juga hukuman, ya. Kok beda Pak? Mereka sama-sama mencuri. Ya, karena di dalam penjatuhan pidana itu bisa beda-beda, ya. Nah, tergantung ya tadi, ya, bagaimana hukum itu mengaturnya. Ya, nah itu kaitan dengan pidana. Nah, begitu juga misalnya pemidanaan misalnya. Oh, bagaimana sih cara penjatuhan pidana mati? Oh, pidana mati kita ditembak. Di Arab Saudi kan dipancung, ya. Kalau di negara-negara Eropa itu ada yang disuntik, ya, suntik mati. Nah, kalau ada juga yang disetrum, ya, di di kursi listrik, nah, macam-macam, ya. Nah, di Indonesia menganggap pidana mati, tembak mati. Siapa yang menembak? Anggota BRIMOB. Berapa jumlahnya? 11. Dari 11 itu hanya satu yang senjatanya itu berisi peluru tajam. Ya, jadi kalau ada 11 penembak itu sebenarnya satu saja. Nah, di senjata siapa yang memegang senjata yang ada isinya itu tidak ada yang tahu. Ya, jadi dari 11 tidak ada yang tahu. Ini untuk menjaga psikologisnya. Jadi dia beranggapan, oh, bukan saya yang membunuh, tapi dia. Oh, katanya, bukan saya, tapi dia. Nah, ya, sehingga dia tidak merasa dia yang membunuh, tidak, ya. Karena dia beranggapan dari 11 ya. Ya, dari 11 itu kan cuma satu yang ada isinya. Dan itu diarahkan ke bagian dada sebelah kiri. Kalau misalnya kada mati juga Pak, ambil lagi senjata yang cadangan tadi yang jumlahnya 11 juga dan tidak tahu siapa nanti yang dapat yang senjata yang berisi pelurunya tadi. Ya, nah itu berkaitan dengan pemidanaan, artinya bagaimana
pidana itu dilaksanakan. Ya. Nah, kebetulan Bapak hari ini kita akan bicara tentang hukum pidana. Ya. Nah, hukum pidana ya menurut Simon adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaatinya. Nah, sebelumnya ada tidak bisa menjelaskan perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata? Ada tidak? Siapa yang bisa menjelaskan ya perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata? Hukum pidana itu bersifat publik, hukum perdata bersifat privat. Privat ya, ya betul apa dikatakan Karlina ya. Kalau kita kelompokkan ya pembagian dalam hukum itu ada yang disebut dengan hukum publik, ada hukum privat. Apa bedanya hukum publik hukum privat? Kalau hukum publik itu adalah bahwa hukum itu menitik beratkan kepada hubungan antar individu dengan umum atau antara umum dengan umum. Umum dengan umum itu misalnya seperti hukum tata negara. Ya, nah, bagaimana hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lain, ya kan? Bagaimana hubungan antara presiden dan DPR? Oh, DPR dan presiden ini hubungannya mereka misalnya di bidang pembentukan undang-undang sama-sama ya membentuk undang-undang. Jadi bersama-sama mereka membuat undang-undang. Apalagi oh fungsi DPR adalah melakukan pengawasan. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah kinerja dari eksekutif. Ya, mereka mengawasi kinerja eksekutif, mengawasi. Makanya lalu ada kan rapat dengar pendapat menteri dipanggil oleh anggota DPR, oleh DPR untuk menjelaskan ini bagaimana ini misalnya ya. Nah, dan juga fungsi budgeting. Mereka bisa membuat anggaran sendiri. Kemudian bagaimana hubungan antara presiden misalnya dengan Mahkamah Agung misalnya. Oh, nah, presiden di dalam nanti kalau diminta oleh terpidana, misalnya terpidana itu berarti orang yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan ya. Kalau misalnya oleh terpidana diminta gerasi, ya, pengampunan, maka presiden itu harus meminta pertimbangan dulu kepada Mahkamah Agung. Ya, nah ini berarti kan sebenarnya ini tata negara ini hubungan bagaimana sistem bekerjanya sesuatu lembaga negara itu ya antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Ya, atau misalnya hukum administrasi. Ya, pada saat kita misalnya membuat akte kelahiran, nah berarti kan di situ hukum administrasi. Berarti kita melakukan hubungan hukum antara individu dengan pemerintah, ya, dan lembaga publik, dengan pemerintah. Nah, begitu juga hukum pidana, ya, pada saat misalnya Gina menjadi korban pencurian, maka Gina tidak bisa, ya, langsung menghukum pelakunya tadi tidak bisa. Lalu Gina melapor ke polisi. Nah, nanti polisi yang memprosesnya. Apa kewenangan polisi? Kewenangan polisi itu nanti dia hanya melakukan interview, memintai keterangan, mengumpulkan bukti-bukti, ya. Nah, jadi kalau buktinya sudah cukup, lalu diajukan ke jaksa. Nanti jaksa membawa dia di pengadilan, ya. Nah, lalu makanya kalau dalam konteks hukum pidana, pada saat misalnya Gina menjadi korban tindak pidana, ya maka Gina cukup melaporkan aja perbuatannya. Gina tidak bisa mengatur-ngatur polisi. Pak, pasalnya ini loh Pak.
Nah, tidak bisa, ya. Lalu begitu aja jaksa, karena kalau menuntutnya sekian lah, nah tidak bisa. Bagi hakim, karena terdakwa itu hukumannya sekian lah, nah, itu tidak bisa, ya. Karena pada saat Gina itu melapor, maka Gina sudah mengkuasakan kepada negara, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, nah sampai ke pengadilan, ya, yang memberi keadilan, ya. Nah, tapi kalau hukum privat hubungan antar individu, ya. Nah, misalnya Bapak beri contoh gini, ya. Misalnya gini, Gina mengutangi Davin misalnya. Lalu Davin kada bayar. Gina merasa rugi tidak? Rugi, ya, rugi kan, ya jelas rugi kan. Ditagih kada bayar nih utang nih. Nah, lalu yang lain, HP Gina diambil oleh Davin, ya. Davin 5 juta. Kada bayar, rugi 5 juta. Lalu Davin mengambil HP Gina, harganya misalnya 2 juta, rugi juga Gina 2 juta. Nah, sama-sama ada kerugian. Yang utang piutang kerugiannya 5 juta, yang kehilangan HP ruginya 2 juta. Nah, maka dalam konteks ini utang piutang tadi itu adalah bersifat individu. Ya. Kalau Davin berutang ke Gina lalu kada bayar, ya. Misalnya Gina bertetanggaan lawan Carlina. Davin berutang lawan Gina kada bayar. Kira-kira Carlina merasa tidak terganggu kehidupannya? Ada loh. Nah, kada. Ya, cukup geleng aja Carlina. Paham, Bapak? Ya. Asal jangan senyum karena senyum itu belum memberi jawaban, ya. Nah, lalu kalau misalnya Gina ini bertetangga lawan Carlina, lalu Davin mencuri HP Gina yang ada di rumah, mencuri barangnya HP-nya. Lalu pertanyaannya, lalu Davin kada dihukum misalnya. Kira-kira Carlina merasa terganggu kada kehidupannya? Bahasa itu merasa tenang kada? Kalau misalnya maling berkeliaran. Nah, Tidak tenang. tidak tenang kan? Ya. Nah, padahal di sini kerugian yang namanya Gina ini adalah kerugian individu. Itu Gina merasa rugi, HP Gina. Tetapi perbuatan Davin yang melakukan pencurian ini dianggap mengganggu ketertiban, keresahan, dan kenyamanan masyarakat yang lain. Nah, makanya perbuatan Davin yang mencuri tadi itu, walaupun nilai kerugiannya lebih kecil dari utang piutang tadi, tetap negara harus ikut campur, ya, dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Lalu apa? Davin bisa dihukum. Davin bisa dilaporkan. Dengan dilaporkan, lalu Davin bisa dihukum. Dengan dihukumnya Davin, lalu kesempatan Davin untuk melakukan pencurian itu sudah tidak ada, karena dia ada di dalam penjara. Tapi kalau misalnya Gina, Davin, Jo Carolina, aku ada bisi duit, atau ada duit tapi koler mau utangi misalnya, atau Gina Carolina tahu lawan Gina aja kada bayar, dia aku pada kawan minjami. Nah, maka di sini kan sebenarnya kehidupan Gina, kehidupan Carolina tidak terganggu, ya, kada khawatir. Bahasa gini, kita itu takutankah lawan orang yang suka berutang dibanding orang yang suka mencuri? Maka kita lebih takut kepada orang yang suka mencuri, ya. Nah, walaupun di sini kerugian itu adalah bersifat individu, Gina, ya, karena pencurian tadi, tetapi perbuatan Davin ini dapat menimbulkan ketidaktenangan masyarakat. Nah, lalu kemudian negara harus ikut campur. Nah, maka disinilah lalu perbuatan Davin tadi itu, pencurian tadi itu dikatakan sebagai tindak pidana yang mana itu perbuatan Davin ini memiliki dampak untuk umum, untuk masyarakat, ya. Jadi hukum pidana itu lebih
lebih menitik beratkan kepada hubungan antara individu dengan umum, ya orang banyak, sedangkan hukum perdata lebih menitik beratkan kepada hubungan antara individu dengan individu, ya. Nah, kemudian Simon mengatakan juga keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana. Ya, kalau tadi keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana. Ya, nah berarti ini kan berkaitan kalau kalau ini nanti berkaitan dengan ini adanya di KUHP misalnya ya, ya ini adanya di KUHP. Artinya larangan perintah. Larangan apa misalnya? Kita dilarang. Nah, lalu kalau kita tidak mentaati larangan tadi, lalu kita dihukum, ya dapat hukuman. Nah, ini namanya pidana. Jadi pidana ini memiliki arti hukuman ya. Ya. Nanti kalau bertambah hukum pidana itu beda lagi, ya. Tapi kalau pidana saja itu namanya hukuman. Misalnya pidana mati, berarti hukuman mati. Pidana penjara, hukuman penjara. Pidana denda, hukuman denda, ya. Jadi pidana ini beda dengan hukuman nanti. Kalau hukuman itu lebih luas. Nah, pidana ini adalah bagian dari bentuk hukuman yang ya yang diatur di dalam hukum pidana. Ya. Ya. Nah, jadi itu ya. Apa misalnya bentuk perbuatan yang dilarang apa? Larang mencuri, Pak. Nah, ya, mencuri. Nah, itu adalah larangan, bukan perintah ya. Jadi kalau larangan ini kita dihukum kalau kita melakukan apa yang dilarang. Kalau perintah kita dihukum karena kita tidak melakukan apa yang diperintah. Kalau perintah apa misalnya? Apa? Itu yang banyak itu di undang-undang lalu lintas. Apa? Kita dihukum, ya, kita dijatuhi sanksi karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya apa? Setiap pengendara wajib menggunakan lem, ya. Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan surat menyurat. Apa saja surat menyurat itu? Apa saja? Misalnya apa? SIM. STNK, Pak. SIM, STNK, ya. Nah, apa kepanjangan SIM? Surat izin mengemudi. Nah, kalau STNK apa? Yang ada STNK langsung ambil. Nah, apa STNK? Surat tanda nomor kendaraan. Surat tanda nomor kendaraan. Surat tanda nomor kendaraan. Supaya STNK itu selalu kita bawa lah. Nah, jadi makna selalu takut ninggalin kamu, ya. Nah, gitu. Maknanya STNK itu adalah selalu takut ninggalin kamu, gitu ya. Ya, anggap aja STNK itu pacar gitu, nah, ya, jadi tindak pidana hukum pidana itu ya dia mengatur tentang adanya larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa pidana apabila tidak ada. Nah, karena pada prinsipnya kan kalau kalau kita mengulang kalau kalau kita mengulang PIH dulu ya, yang disebut dengan hukum itu apa? Anissa tahu hukum itu apa, Anissa? Tahu? Atau Faisal apa Faisal hukum Faisal? Gak apa-apa sebut aja.
Hemat. Faisal nih Kumpulan aturan, Pak. kepalanya aja, nah muhanya mana? Apa? Aturan. Iya, Aturan apa? yang berisi perintah dan larangan. Aturan yang berisi perintah atau larangan. Apalagi? Hmm. Nanti kan bisa kita membedakan antara norma hukum dengan norma, ya, norma kesusilaan misalnya. Kemudian norma kesopanan misalnya. Norma kesopanan itu kan aturan yang berlaku di masyarakat, ya. Misalnya kalau kita menyewa rumah di suatu tempat, lalu JRT wajib lapor, ya, wajib menyerahkan kartu keluarga. Itu di aturan tertulis tidak ada. Itu hanya aturan di masyarakat, ya. Ya. Pada saat kita misalnya berkunjung ke rumah laki-laki misalnya Denis berelang ke kos-kosan Anissa misalnya, tapi sampai jam 11 malam, lalu buat masyarakat datang berbondong-bondong menyuruh bulik. Nah itu kalau dilihat aturan tidak ada. Tanya aja, mana undang-undangnya tuh? Ya memang tidak ada, karena itu masuk kategori norma kesopanan. Ya, tapi aturan itu mereka berlakukan di masyarakat mereka, karena menganggap bahwa kalau lakian belang ke kos binian malam-malam, nah ini kan dikhawatirkan ya berbuat yang tidak baik, berbuat senonoh nantinya, ya. Nah itu juga namanya larangan, ya. Nah jadi aturan itu yang berisi larangan atau perintah. Apalagi Denis bisa menambahkan, Denis? Ada 4 ya, Bapak tekan lagi, ada 4 unsur di dalam hukum itu. Ya, tadi namanya aturan yang berisi, dari isi, ya, dari segi isinya adalah perintah, bisa larangan, bisa juga kebolehan. Ya, nah perintah apa misalnya? Nah, misalnya di dalam undang perkawinan itu ada 3 ini. Perintah apa? Setiap perkawinan itu dicatat. Nah, ya, supaya tertib administrasi, ya, supaya kalau misalnya ada laki atau bini hendak kawin lagi, nah lalu oleh negara kada diakui, kada bisa aja negara karena ikam sudah kawin misalnya, ya. Karena kalau kada dicatat kan bisa saja bini ini bisa laki 5, lakian ini bisa bini 6 misalnya. Tapi kalau dicatat, nah maka untuk perkawinan yang diakui oleh negara itu hanya 1. Kalau laki-laki boleh lebih dari 1, misalnya maksimal 4 kalau memenuhi syarat. Itu namanya perintah. Kalau larangan apa? Laki-laki binian yang punya hubungan keluarga sedarah, ya, hubungan keluarga sedarah, yang sanak kandung, ibu kandung, orang tua kandung, kakek, paman, nah itu namanya keluarga sedarah, dilarang kawin. Anak-anak kan kawin lawan paman kada boleh, cucu kawin lawan kai kada boleh, ya, yang sanak kada boleh kawin. Atau keluarga semenda karena perkawinan, menantu sama mertua tidak boleh kawin, ya, laki sama adik ipar, kakak ipar tidak boleh kawin, ya, karena ini terjadi hubungan semenda. Atau susuan. Nah ternyata binian itu dulu waktu halus pernah menyusu ke mama kita, tapi dalam arti harus ada yang asinya, ya, karena dari asi itu artinya kan
menjadi menjadi badan kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau dulu menyusu Pak, tapi pada kedede banyunya misalnya ya, berarti itu bukan saudara sesusuan ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, atau kebolehan apa di dalam perkawinan kebolehan ini yang dikehendaki laki-laki tapi dibenci oleh wanita apa? Poligami, Pak. Poligami ya. Poligami itu adalah kebolehan, melakukan boleh dan dengan berlaku syarat dan ketentuan ya. Tidak melakukannya tidak apa-apa ya. Nah, beda di Tunisia ya. Kalau di Tunisia laki-laki itu wajib beristri 2. Nah, entah kapan di Indonesia diberlakukan berapa kurang tahu ya. Kalau kalau dilakukan polling nih pasti kaum laki-laki mengatakan ya, kaum perempuan mengatakan tidak. Ya, kalau di Tunisia itu karena jumlah wanitanya itu sangat banyak daripada laki-laki, supaya wanita tadi itu juga mempunyai hak untuk bisa berumah tangga, mempunyai keturunan, lalu diberlakukan laki-laki itu wajib kawin 2. Istri kedua itu ditanggung oleh negaranya. Denis mungkin setuju ya kalau di Indonesia berlakukan itu ya, Denis ya? Iya, setuju Pak. Kalau Anissa setuju ya, Anissa ya? Setuju Pak. Tidak, Pak. Setuju. Ah, oh tidak. Tegas Anissa. Tidak Pak. Ya. Ya, setuju Pak. Itu aja Anissa. Ya. Kalau dengan poligami ulun setuju aja Pak, ini hendak kawin 5, hendak kawin 7, kan ada apa-apa Pak laki nih. Asal ada laki ulun Pak yang kayak itu gitu nih. Ya. Nah, itu kebolehan. Nah, jadi ingat hukum itu pertama tadi hukum itu dalam bentuk. Dari bentuknya apa? Bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Ya, hukum adat itu tidak tertulis. Jadi hukum itu satu dari segi bentuknya tertulis tidak tertulis. Yang kedua dari segi isinya adalah 3 tadi, larangan, perintah atau kebolehan. Yang keempat, yang ketiga tujuan. Apa tujuan hukum? Ya, menciptakan ketertiban, ya, ketertiban masyarakat. Ya, kenapa misalnya kita itu harus kita harus diatur misalnya, ya. Misalnya gini, Bapak tidak tahu apakah sudah di-share atau belum ya aturan tentang tata tertib kuliah Zoom ini kan. Ya. Misalnya mahasiswa harus on-cam, lalu mahasiswa harus masuk pada jamnya. Nah, kalau tidak ada aturan ini, kalau misalnya kita hari ini kuliah hukum pidana lah pagi, nah kan kata-kata lalu kan hukum pidana kelas B jam 8, nah ini aturan. Kenapa harus kita tentukan jam 8? Ya supaya tertib, supaya mahasiswa hukum yang kelas B hukum pidana ini masuknya di jam 8. Ya. Nah, dosen kemudian akan membuat aturan kalau ada ketidaktertiban. Ya. Misalnya masuknya, misalnya Bapak tadi menentukan jam 8. Ya. Nah, jam 8. Dari 56 mahasiswa misalnya, yang masuk jam 8 itu hanya berlima misalnya, atau 10 misalnya. Yang 46-nya tuh jam 9 kan hanya masuk. Nah pertanyaannya, apakah ini tertib? Tidak tertib. Lalu karena tidak tertib, lalu Bapak membuat aturan. Nah, buat aturan. Walaupun aturannya secara lisan kan. Nah, dan bentuk tidak tertulis. Mahasiswa yang lambat masuk, ya, yang telat dari jam 8 misalnya, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak hadir, dianggap absen, ya, alpa. Nah, mungkin ada orang tertentu merasa takut ujung-ujungnya lalu tidak bisa ikut ujian. Tapi ada mahasiswa yang biasa, mungkin dia biasa terlambat, sudah kan, apalah, yang dia waktu kuliah juga dipaksa sama orang tua, misalnya kan, padahal karena kuliah. Nah, lalu dia ya seadanya, ya. Hukum, Bapak membuat aturan tadi itu namanya hukum supaya apa? Supaya tertib. Nah, jadi ingat
hukum itu lahir dari ketidaktertiban. Jadi hukum itu lahir dari ketidakteraturan. Kalau kalian sudah teratur, ya sudah teratur sesuai jadwal, jadwalnya namanya hukum, ya aturan kan, maka Bapak tidak perlu lagi menciptakan aturan lain. Tapi pada saat aturan ini kemudian masih saja kalian langgar, ya, nah, maka Bapak harus membuat aturan lagi, menambahkan aturan. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan sanksi. Sanksinya apa tadi? Tidak bisa ikut kuliah, silahkan di kuliah, tapi absennya alfa, ya. Nah, ini hukuman. Ya. Ini sanksi. Ya. Tapi kalau teratur, Bapak tidak perlu buat aturan. Ya, kalau misalnya jam 8 yang masuk 40, kemudian jam 8 lewat 5 menjadi 50, ya tidak apa-apa. Makanya Bapak kan tidak mempersoalkan, ya tidak mempersoalkan. Beda kalau misalnya sedikit kan Bapak tanya, ini kan apa yang mengisi absen 50 tapi yang hadir cuma 20 misalnya. Nah, lalu yang mana 30-nya ini? Jangan-jangan cuma TA saja ya, atau cuma absen aja sudah, nggak usah masuk Zoom, enggak ya. Nah, jadi ingat yang pertama apa tadi? Hukum itu dari segi bentuknya apa? Tertulis dan tidak tertulis. Tertulis, tidak tulis. Dari segi isi? Ada berisi perintah, larangan, dan kebolehan, Pak. Iya, perintah, larangan, kebolehan. Dari segi tujuan? Menciptakan ketertiban. Ya, menciptakan ketertiban. Lalu yang terakhir adalah lazimnya mengandung sanksi. Nah, ini nanti ini yang membedakan norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Ya, nah, ini yang membedakan. Kali norma agama mengatakan bahwa Anda harus sholat. Lalu apa hukumannya? Ya, tidak ada hukumannya. Ya. Ya, ini kan dunia berbeda. Ya, kita hidup di dunia. Di akhirat nanti lain lagi ya. Kecuali di rumah, bisa saja kalau tidak sholat dipukul. Nah, itu hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang tidak enak ya, sesuatu ya nestapa, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman, hukuman itu ya. Nah, kenapa menggunakan lazimnya mengenai lazimnya itu kan berarti tidak semua ya pelanggaran terhadap larangan perintah tadi itu ada hukumannya. Jadi dunia perkawinan tadi, lakian, binian, yang keluarga, saudara, semenda, kawin, itu kan ada hukumannya. Dilaporkan ke polisi juga tidak bisa. Mau dituntut perdata juga, ya. Cuma perkawinannya tidak sah, ya. Nah, lalu istilah lazimnya sanksinya melanggar larangan atau perintah itu tidak ada sanksinya, ya. Nah, lalu kalau berkaitan dengan hukum pidana, nah berkaitan hukum pidana apa? Nah, kalau kita hukum tadi ya aturan tertulis, aturan tertulis. Karena hukum pidana harus tertulis, ya aturan tertulis yang berisi perintah, larangan atau perintah, ya yang bertujuan untuk dan disertai dengan sanksi. Jadi ingat, hukum pidana itu pasti ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi, berarti bukan hukum pidana. Ya, jadi khas hukum pidana dibandingkan dengan hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata negara itu adalah dari sanksi. Ya, nah dari sanksi. Apa cirinya? Biasanya di bunyi pasal itu ada kata-kata diancam dengan pidana apa? Ya, paling lama sekian. Nah, makanya kalau kalian misalnya membaca Undang-Undang ITE di pasal 27, itu bersifat larangan. Kita dilarang misalnya mengirim, menyebarkan ya yang bermuatan melanggar kesusilaan ya. Haji Nur Rahman tidak boleh ya misalnya di grup memposting ya memposting
Siskae, ya, yang lagi bugil misalnya tidak boleh, ya. Kalau mengoleksi boleh nggak Pak? Nah, itu boleh. Ajun Rahman masih banyak kah bisi koleksi itu? Oh, nggak ada. Ada banyak Pak. Cuma lumayan, ya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita setuju itu tidak ada sanksi pidananya. Lalu ada apakah itu kejahatan Pak? Nah, kejahatan karena itu 45-nya ya, 45 itu yang ada sanksinya. Jadi di pasal 27 itu dia hanya bersifat larang. Misalnya gini, setiap orang ya tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dan atau informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Titik. Nah, apakah ini norma hukum pidana? Bukan. Nah, lalu di mana norma hukum pidananya, Pak? Nah, ada di pasal 45. Di pasal 45 itu ini sama dengan pasal 27 ayat 1 tadi. Cuma ditambahkan kata-kata diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, ini ya akhirnya terpenuhi ya adanya larangan atau perintah yang oleh negara, artinya yang diatur dalam undang-undang diancam dengan pidana. Nah, kalau ini keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, ini nanti lebih kepada hukum pidana formil, ya, lebih kepada hukum pidana formil, artinya bagaimana hakim menjatuhkan pidana, ya, artinya bahwa apakah dia pelakunya, oh bagaimana dia melakukannya, apakah ada alat-alat bukti atau saksi-saksi yang mengetahui kalau dia melakukan, oh kalau sudah ada, iya, nah, berarti dia dijatuhi. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada saksi yang mengetahui bahwa dia adalah pelakunya, walaupun sebenarnya dia pelakunya, maka tidak bisa dijatuhi pidana. Nah, itu nanti kalian mendapatkan yang ini adalah di mata kuliah hukum acara pidana. Nah, kita bicara hukum pidana secara umum, ya. Lalu keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Nah, ini sama, ya. Kita kuliah sampai jam berapa? 9.40, Pak. 9 9.40. atau mau kita sepakati sampai jam berapa? Hah? Atau tetap? Kita kan sepakat mulainya jam 8. Apakah akhirnya bagian akhir juga kita sepakati? 9.20, Pak. 9? 20. Menurut Ridho 9.20. Yang lain? Ini khusus kalau Bapak yang masuk, ya. Jangan ada yang berpendapat jam 8.15, Pak. Jangan juga kan. Ya. Kalau yang berpendapat, Pak, kita masuknya jam 8, pulangnya jam 8.15, oh nggak apa-apa. Pokoknya setiap kuliah Bapak beri tugas. Bapak beri tugas meresum minimal 10 halaman HPS. Ya, tulis tangan. Tidak boleh tulis stick. Dan selama tulis tangan harus di video ulang sebagai bukti kalau memang bujur kita yang menulis. Kalau diketik boleh nggak Pak? Boleh diketik, tapi pakai mesin tik. Ya. Ya betul karena mengcopy. Kalau mesin tik, kata kau di copy, ya. Jadi pengalaman Bapak dulu kuliah waktu 98 itu, kata dosen, pada itu komputer sudah ada, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Tapi diketik dengan mesin tiknya. Nah, lalu kata kawan mengcopy. Bisa ya dulu di copy pakai 2 lapis, mana yang asli, mana yang karbon, ya. Ayo, jam berapa? Jam 9.20. Jam 9.20, jam 9.15. Jam 9.15 lah. Karena menurut Bapak
kalau terlalu banyak juga disuguhi ke kalian juga bingung kan, ya. Nanti yang ada di soal ini, ya, yang ada di soal nanti ini. Nah, jadi menurut Mulyatno, hukum pidana adalah bagian dan keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar untuk apa? Nah, ini menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tadi. Jadi singkatnya, ya, sederhananya yang disebut dengan criminal act ini adalah, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diperintah, ya, yang disertai dengan sanksi bagi yang tidak tadi, yang seperti mana oleh Simon tadi. Nah, ini ya. Nah, ini criminal act namanya. Nah, artinya bahwa hukum pidana terdiri disebut dengan criminal act, criminal liability, dan criminal procedural. Nah, kalau hukum pidana ini kan yang kedua ini criminal responsibility, menetapkan dalam mereka yang telah melanggar larangan itu atau dijatuhi pidana. Jadi kapan, misalnya Bapak tadi kan, kalau anak di bawah usia 12 tahun melakukan pencurian, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Artinya kapan seseorang itu bisa dijatuhi pidana? Ya tadi, kalau menurut usia dia sudah dinyatakan mampu bertanggung jawab. Usia kapan? Usia 12. Ya. Jadi kalau yang nanti ada anak-anak yang satu usia 12, yang satu usia 11 sama-sama melakukan pencurian, maka yang usia 11 tidak boleh diadili. Yang 12 boleh diadili karena undang-undangnya menyatakan seperti itu. Nah, kemudian dan dalam hal-hal apa? Nah, berarti dalam keadaan apa? Ya, maka di sini ada yang disebut dengan kesalahan. Ya, nanti ini nanti materinya Pak Sofi ya, criminal liability ini ya. Nah, kalau Bapak nanti di criminal act ini. Nah, kalau di sini liability. Misalnya apa? Ya. Ya. Misalnya dalam hal pengerusakan. Nah, sekarang Ridho mengambil HP-nya Aji lalu dihampas. Ya. Nah, yang kedua, Carlina lewat di samping Aji, ya, Carlina lewat di samping Aji, kemudian tegatuk HP Aji, lalu tergugur. Nah, maka dalam konteks ini, Carlina tidak bisa dihukum, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tadi. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kesengajaan dari Carlina untuk membuat HP Aji menjadi hancur atau rusak. Ya, kan tergatuk. Ya, Ajinya aja yang mandak intil mana kan gitu. Ya, ya. Nah, lalu Ridho dihukum kenapa? Karena Ridho sadar. Ya, Ridho sadar. Sadarnya di mana? Ambil lalu pas kira-kira ya. Nah, jadi dalam konteks dua, maka di sini disebut dengan criminal responsibility, pertanggungjawaban pidana. Carlina tidak dihukum karena tidak ada kesengajaan. Ridho dihukum karena ada kesengajaan, ya. Nah, tapi tidak misalnya berlaku untuk misalnya, ya, Ridho hendak memperkosa Carlina, kemudian Carlina dibiusnya, lalu Aji memperkosa Carlina karena Carlina terlalu seksi. Udah sengaja Pak Hakim, khilaf ulun nah, ulun kan udah niat hendak memperkosanya. Gitu. Nah, pertanyaannya, adakah memperkosa itu kada sengaja itu? Nah, adakah? Kada ada. Ya, kecuali misalnya kita salah
ya. Misalnya apa? Ya, misalnya, nah ini contoh klasik ya, ya. Misalnya, eh, kan kita sering melihat nih, lihat apa? Lihat di TikTok loh. Nah, lihat di TikTok ada lakian misalnya pakai anduk menampilkan ya, menampilkan kelaminnya ke bibirnya. Oh, ternyata sekali sadar kalau bibirnya adalah adingnya misalnya kan. Karena pas dia masuk kamar, kenapa tuh ada nih? Oh, berarti di dapur tuh adingku. Berarti adingnya nih. Nah, maka berarti itu kan salah sasaran ya. Karena dianggapnya kecuali berbeda benar. Yang bininya kurus, adik kemudian menampilkan ke yang lamak tadi kan, nah maka itu dianggap dia melakukan apa, kesusilaan di muka umum. Nah itu tidak boleh ya. Jadi bahwa dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar itu dikenakan itu, ini berkaitan dengan keadaan-keadaan kemampuan bertanggung jawab ya. Misalnya tadi orang gila ada bisa dihukum, ya bisa dihukum. Nah polisi yang menembak kaki penjahat itu adalah penganiayaan. Nah, tapi polisi kada dihukum, kenapa? Karena menurut dalam hal-hal mereka ini sedang menjalankan perintah undang-undang. Seorang dokter yang melakukan operasi dengan cara menyayat ya tubuh pasiennya itu adalah penganiayaan. Tapi dokter tidak dihukum. Kenapa? Karena tugasnya itu dan dia sudah mendapatkan izin dari si pasien. Nah, makanya di situ kita operasi itu dimintai namanya persetujuan ya. Ya, persetujuan, informed consent. Kita diminta persetujuan ya. Nah, kalau yang ketiga ini adalah menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu ya dilaksanakan ya. Ya. Kemudian itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar disebut dengan kriminal prosedural hukum acara pidana. Nah, ini nanti yang ketiga ini hukum acara pidana ya. Kalau tidak salah di semester 3 nanti kalian mendapatkan hukum acara pidana. Ya. Karena kalian harus tahu dulu hukum pidana itu apa, lalu kemudian baru masuk ke hukum acara pidana. Ya. Sama nanti kalian hukum acara perdata itu terlebih dahulu harus menekan materi tentang hukum perdata. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hukum pidana, nanti ada hukum pidana formil, ada hukum pidana material. Nah, apa yang kami ajarkan adalah hukum pidana material dalam konteks 1-2 saja, ya, disebut dengan substantif criminal law, hukum pidana material. Kalau ini hukum pidana formil, ya. Jadi di hukum pidana kita lebih bicara tentang KUHP, ya. Jadi di KUHP tapi di buku 1, ya, buku 1 KUHP. Nah, ini pengelompokan hukum pidana, ya. Ya, ini menurut Bapak di aja. Nanti kita sampaikan di minggu depan ya, sebelum kita menyampaikan tentang tujuan, fungsi ya, dan sifat dari hukum pidana. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, jadi intinya hukum pidana itu adalah aturan yang mengatur tentang larangan atau perintah yang oleh perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana. Ya, jadi itu ya. Jadi singkatnya hukum pidana itu adalah apa? Aturan yang mengatur tentang larangan ya, atau perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan yang oleh perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya ya. Jadi itu. Kalau dibedakan dengan hukum perdata, hukum pidana lebih menitikberatkan kepada hubungan antara individu dengan umum ya, umum. Nah, sedangkan hukum perdata lebih menitikberatkan kepada hubungan antara individu dengan individu ya.
Kalau misalnya hukum pidana material ada hukum pidana formil ya. Kalau hukum pidana material itu berbicara tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ya serta pemidanaan. Nah, kalau misalnya hukum pidana formil dia berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana material tadi ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukupkan. Untuk materi ini bisa kalian download di e-learning ya. Ya, coba buka e-learning. Karena nanti soal-soal Bapak multi choice itu mengambil dari ini. Jadi soalnya apa yang ada di sini. Kalau yang Bapak tambah-tambahkan itu ya tidak. Supaya mahasiswa pada saat mengkomplain, Pak, soal ini kedada Pak di materi pian, buka slide Bapak aja, Pak. Ada di situ. Nah, oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan ya. Minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, izin.